Senang bertemu kembali dengan kalian. Bersama Kak Masta, renungannya berjudul Roh Kudus, hadiah yang membingungkan. Adik-adik, menurut kalian mana yang lebih sulit, memberi atau menerima hadiah? Memberi hadiah memang cukup sulit sebab kita harus memilih kado yang tepat lalu kita membungkusnya dengan rapi. Tetapi menerima hadiah kadang-kadang bisa lebih sulit lagi. Kita bisa bingung dengan hadiah yang kita terima. Kalau hadiahnya buku, kita bisa membacanya. Tapi kalau hadiahnya sebuah benda yang kita tidak tahu mau diapain, coba apa jadinya jika tiba-tiba kamu mendapat hadiah berupa seekor kuda. Kuda itu sangat tinggi dan tegap. Kuda Australia, harganya saja seharga satu mobil. Pasti kamu bingung mau diapakan kuda ini. Lalu timbul pertanyaan, di mana akan diikat? Dikasih makan apa? Nanti kalau dia buang kotoran di mana? Aduh, repot sekali. Akhirnya kamu jadi bingung. Nah, siapa bilang menerima hadiah itu gampang? Menerima hadiah juga bisa membingungkan. Rupanya, kita juga bingung dengan hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa itu? Tuhan memberikan rohnya sebagai suatu pemberian kepada kita. Tetapi rupanya kita menjadi bingung. Apa yang harus kita perbuat dengan rohnya? Ada yang mengira bahwa Roh Kudus membuat kita menangis meraung-raung atau tertawa terpingkal-pingkal. Ada yang memakai Roh Kudus untuk mengusir setan, dan banyak lagi. Istilah yang dipakai juga macam-macam. Bahasa roh, baptisan roh, lawatan roh, kepenuhan roh, dan sebagainya. Adik-adik, gambaran tentang Roh Kudus menurut Yohanes 14 ayat 15-17. Yesus berkata, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dalam ayat 26 dikatakan, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Yesus menyebut Roh Kudus penolong dan penghibur. Lalu apa peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus yaitu menyertai kamu, diam di dalam kamu, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu kata Yesus. Yesus juga menyebutkan beberapa peran lain dari Roh Kudus, yaitu mengicapi dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, memuliakan aku, memberitakan kepadamu apa yang akan diterimanya daripadaku. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah dan Yesus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang dikirimkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menolong kita. Itulah hadiah yang dikirim Tuhan. Tuhan mengirimkan rohnya. Roh itu memimpin kita kepada hidup yang benar. Lalu, apa yang kita lakukan selaku pihak penerima? Ya, tidak ada kecuali berdiam dan membiarkan diri kita dipimpin oleh roh itu. Kita tidak usah melakukan hal ini itu supaya roh itu bekerja. Kita cukup berdiam diri. Dengan demikian justru kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin kita. Secara simbolis, Yesus pernah meniupkan nafasnya ke depan wajah para muridnya. Yohanes 20 ayat 22. Dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kata roh dalam bahasa Ibrani adalah roach, artinya angin atau nafas. Roh Kudus adalah ibarat angin yang hendak meniup dan melayangkan kita ke arah yang dianggap Tuhan paling baik buat kita. Supaya angin dapat melayangkan kita, cukuplah kalau kita berdiam diri dan dengan demikian membiarkan diri kita ditiup, diterbangkan oleh angin itu. Itulah hadiah yang dikirimkan kepada kita. Heran, kenapa kita bingung dengan hadiah itu ya? Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Yesus, terima kasih buat hadiah yang Kau kirim. Roh Kudus, pimpinlah hidup kami. Amin. Yesus berkati. Shalom.